Kali ini kita bicara soal korupsi. Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sudah dilakukan melalui berbagai cara. Namun, hingga saat ini masih saja terjadi korupsi dengan berbagai cara yang dilakukan oleh para pejabat. Nampaknya kebiasaan korupsi yang sudah mendarah daging masih belum dapat dihalau sepenuhnya. Sayangnya, pada hari-hari yang paling mematahkan hati ini kita malah ditinggal pergi Artijo Alkostar, mantan hakim agung yang harum namanya. Dia dikenal tegas dan tanpa ampun tiap kali memeriksa kasus korupsi. Dia dikenal karena selalu melipat gandakan hukuman para koruptor yang mengajukan kasasi. Tidak mudah menjadi seorang Artijo di negara yang korupsinya sudah seperti jaring laba-laba menyengat hingga sudut-sudut rumah. Dan ini kisah para pejabat yang merendahkan dirinya, yang menghamba harta benda dan menjadikan negara dan rakyat sebagai sapi perah belaka. Saat kita semua menahan diri untuk melakukan ini dan itu, beberapa politikus dan pejabat kita malah tetap bernafsu untuk nodong sana-sini, nguntil sana-sini. Saat kita semua mencoba bertahan di tengah badai, jungkir balik, melanjutkan hidup, saat semua begitu sulit, para politikus dan pejabat juga tetap berakrobat dengan anggaran, tak mengurangi nafsu para pejabat rakus yang tidak punya harga diri. Ketika para pejabat melakukan korupsi, dan itu dilakukan oleh mereka yang disumpah untuk membantu rakyat, bisa bernapas lebih mudah di tengah himpitan hidup. Inilah arti kebejadan yang sesungguhnya. Saat para koruptor melakukan aksinya, mungkin kita sebagai masyarakat tidaklah kaget, tapi bukan berarti kita harus memakluminya. Kompas moral para politikus dan pejabat memang sedang berada di titik terendah. Korupsi selalu punya cara untuk mematahkan hati kita. Betapa ekosistem politik Indonesia mudah menyerongkan pejabat ke perilaku korup, seperti lembah hitam yang bisa saja menghisap jiwa-jiwa paling bersih sekalipun. Seperti kasus yang mengguncang Indonesia 13 tahun yang lalu, yaitu proyek Hambalang sekitar tahun 2010. Kasus Hambalang adalah kasus dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan banyak pihak. Para pelaku diduga mensubtenderkan sebagian proyek senilai 706 miliar. Kasus ini adalah kasus korupsi terbesar dan berjamaah. Aspek kerugian keuangan negara dan buruknya infrastruktur publik yang dihasilkan dari korupsi ini. Tindak korupsi yang tak kunjung ada penyelesaiannya mencuat wacana hukuman mati bagi para koruptor mengemuka kembali. Dukungan sebagian orang terhadap hukuman mati adalah bentuk dari frustasi dan pegal hati karena merasa hukuman yang ada tidak lagi memadai untuk membuat para koruptor itu berpikir berkali-kali sebelum menggarong kekayaan negeri. Dan hukum yang tiba-tiba jadi sangat pemaaf di hadapan para koruptor. Padahal tanpa dikorting pun hukum koruptor sudahlah sangat ramah. Ingin berpesan pada pemerintah agar pemerintah serius menindaklanjuti atau menindak tegas dugaan korupsi pencucian uang atau pencurian uang negara, karena selama ini korupsi kejahatan pencurian uang negara dalam berbagai modus jelas yang terdampak adalah perempuan dan anak. Nah, kami selama ini konsen memperjuangkan dalam KUHP baru, ketentuan tentang korupsi tertuang di dalam pasal 603 sampai 606 KUHP. Pada pasal 603 misalnya, pelaku tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun. Dalam KUHP, pelaku tindak pidana korupsi disebut sebagai orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Bagi kita, para anak muda sibuk dirundung pertanyaan getir. Apa masih mungkin berjuang di jalur yang sudah sedemikian tercemar ini? Dan jawabannya, kita bisa. Keyakinan bahwa menjadi orang berintegritas itu sangat mungkin. Dan ada kutipan yang mengatakan bahwa kejujuran tidak bisa diajarkan tapi dihidupkan.
Ayo bertindak dan katakan tidak pada korupsi.